dan dia ngedenger omongan itu sekali lagi. Nah, di situ Tante Ani udah nggak enak nih kan, perasaan Tante Ani. Ini udah kedua kali. Ketika Tante Ani mencoba mencerna suara itu, tiba-tiba daun jendelanya Tante Ani itu terbuka, kayak kena angin kenceng gitu. Ketika Tante Ani mau menutup jendelanya, dia ngeliat sosok Bu Dima lagi berdiri di dekat jendelanya, senyum sama dia dengan wajah yang benar-benar menyeramkan. Cerita ini lanjutan dari kisah teror sosok Ibu Dima. Kejadian kedua ini terjadi 7 hari setelah kepergian Ibu Dima. Setelah teror pertama yang dialami oleh Tante Ani, kali ini teror masih berlanjut. 7 hari setelah kepergian Ibu Dima, harusnya itu diadakan acara tahlilan oleh anak-anaknya dan keluarganya. Tapi tidak ada terdengar kabar bahwa akan diadakan acara tahlilan. Akhirnya Tante Ani yang merasa penasaran pergi berkunjung ke rumah Ibu Dima. Setelah Tante Ani datang ke rumah Ibu Dima, ternyata rumah itu sepi. Tidak ada satu anak Ibu Dima pun di sana. Tante Ani yang merasa heran memutuskan untuk masuk ke rumah Ibu Dima karena pintunya juga terlihat terbuka. Ketika Tante Ani masuk, Tante Ani bertemu dengan Ibu Titi, yaitu ART-nya Ibu Dima. Akhirnya Tante Ani bertanyalah kepada Ibu Titi, kemana anak-anaknya Ibu Dima dan bagaimana rencana tahlilan 7 hari setelah kepergian Ibu Dima. Ibu Titi pun cerita kalau anak sulung Ibu Dima sudah menelpon Ibu Titi dan dia memberitahu bahwa tidak akan ada acara tahlilan malam ini. Alasan anaknya Ibu Dima itu karena mereka semua sedang sibuk dengan urusan keluarga masing-masing. Dari situ Ibu Titi merasa sangat kecewa dan sedih terhadap sikap anak-anaknya kepada Ibu Dima. Bagaimanapun itu kan ibu mereka. Harusnya bagaimanapun mereka mendoakan ibunya. Tapi ini mereka seperti tidak peduli dengan keadaan ibunya. Akhirnya Tante Ani pun pamit kepada Ibu Titi untuk pulang. Sesampainya di rumah, Tante Ani menceritakan cerita ini kepada Neima, ibunya Tante Ani. Tante Ani juga menceritakan bahwa ketika Tante Ani berada di rumah Ibu Dima tadi, Tante Ani melihat di hampir setiap sudut di dalam rumah Ibu Dima itu terdapat sapu lidi. Tapi Tante Ani tidak enak untuk bertanya kepada Ibu Titi. Jadi Tante Ani mengurungkan niatnya untuk bertanya. Mungkin lain kali ketika suasana sudah agak mereda, pikir Tante Ani. Kejadian teror kedua ini dialami oleh tanteku yang satu lagi bernama Tante Vina. Jadi Tante Vina dan Tante Ani ini kan rumahnya berjarak 2 rumah. Jadi rumah Tante Vina itu di bagian depan gang. Jadi rumah Tante Vina ini lebih dekat ke jalan raya. Nah, di antara rumah Tante Vina dan Tante Ani itu ada 2 rumah, di tengahnya yang juga rumah keluarga kami. Jadi malam itu Tante Vina ini kan tinggal bersama nenekku. Jadi sekitar jam 1 malam Tante Vina ini kebelet pengen buang air kecil. Jadi Tante Vina seperti biasa, Tante Vina selalu ke kamar kecil sendirian. Nah, ketika Tante Vina ini keluar dari kamar, jadi bentuk rumah Tante Vina ini yaitu setiap kamar itu sejajar lurus gitu. Jadi terdapat 4 kamar dan itu sejajar lurus. Jadi di depan kamar itu hanya berbentuk lorong kecil dan di ujung lorong itu sebelah kiri ada ruang makan sekaligus dapur. Jadi di dapur itu kitchen set, terus ada meja makannya di depannya. Jadi ketika Tante Vina ini menuju ke dapur melewati lorong, Tante Vina ini mendengar suara piring disusun di dapur. Jadi
Di dapur itu kan di kitchen set itu ada lemari atas untuk menyimpan piring. Tante Vina ini seperti mendengar suara orang lagi menyusun piring kaca. Jadi kan kedengaran agak keras ya kalau ada orang sedang nyusun piring kaca. Nah, tapi anehnya ketika Tante Vina dengar, Tante Vina ini mau berhenti. Jadi berhenti, nggak lanjut jalan gitu kan, karena dia mencoba fokus untuk mendengarkan suara tersebut. Jadi Tante Vina ini mendengar seperti suara orang menyusun piring, memasukkannya ke lemari atas, terus mengeluarkannya lagi disusun ke bawah. Begitu bolak-balik suara yang Tante Vina dengar. Tante Vina pikir itu suara nenekku. Jadi Tante Vina ini berbalik arah untuk menuju ke kamar nenek, memastikan kalau di dapur itu memang nenek. Ketika Tante Vina balik ke dalam kamar, ke kamar nenek, Tante Vina ini membuka pintu dan melihat ternyata nenek tuh sedang tidur, sedang nyenyak. Nah, dari situ Tante Vina udah merasakan suasana itu nggak enak. Tiba-tiba kayak ada udara dingin mengalir di tubuhnya Tante Vina. Tapi Tante Vina ini tidak berani membangunkan nenek karena takut mengganggu. Tante Vina juga masih menahan untuk membangunkan suaminya. Akhirnya Tante Vina mencoba berjalan pelan melewati lorong itu dengan masih terdengar suara piring yang disusun, dimasukkan ke atas lemari, terus diturunkan lagi ke bawah. Suara itu berulang-ulang. Nah, akhirnya Tante Vina mencoba jalan ke lorong sambil mengintip. Dan betapa kagetnya Tante Vina ketika dia mengintip ke arah dapur, dia melihat ada sosok ibu-ibu rambutnya diurai, beruban gitu, panjang, mengenakan gaun putih, sedang menyusun piring di dapurnya Tante Vina. Ketika Tante Vina lihat, ibu itu tangannya kurus banget, kayak cuma kulit sama tulang dengan kuku-kuku yang agak panjang, tajam. Lalu sosok itu melirik ke arah Tante Vina, dan ketika Tante Vina melihat, ternyata sosok itu adalah sosok Ibu Dima dengan wajah yang lebih seram. Jadi wajahnya itu seperti kulit yang menempel di tengkoraknya. Tante Vina pun segera berbalik arah, berlari mencoba membangunkan suaminya. Ketika Tante Vina membangunkan suaminya, akhirnya suami Tante Vina menemani Tante Vina untuk ke dapur, memastikan sosok yang baru saja dilihat oleh Tante Vina. Tetapi ketika mereka sampai ke dapur, mereka melihat tidak ada siapa-siapa di situ. Bahkan piring yang tadi baru dicuci, yang Tante Vina lihat disusun oleh sosok Ibu Dima itu, ternyata masih di dalam bak cucian piring. Jadi di rumah Tante Vina ini kan setelah piring dicuci, ditaruh di bak dulu untuk dikeringkan. Setelah piringnya kering baru disusun ke lemari. Nah, piring-piring yang tadi Tante Vina ini lihat sedang disusun oleh Ibu Dima ternyata masih ada di dalam bak, tidak bergerak sedikit pun, tidak berpindah sedikit pun. Nah, dari situ suaminya Tante Vina mencoba bertanya lagi apa benar sosok yang Tante Vina lihat. Tapi Tante Vina meyakinkan kalau dia memang melihat sosok Ibu Dima, bahkan dia mendengar itu gitu. Dan ternyata nenekku juga bangun karena mendengar percakapan Tante Vina dan suaminya. Akhirnya nenek bilang kalau nenek juga tadi mendengar langkah Tante Vina yang masuk ke kamar nenek. Cuman karena nenek ngantuk banget, jadi nenek memilih untuk nggak bangun. Tapi nenek ngedengar suara Tante Vina, suara langkahnya masuk ke kamar nenek dan berjalan lagi ke dapur. Nah, dari situ setelah kejadian itu, akhirnya Tante Vina juga menaruh beberapa sapu lidi di sudut rumah, dan Tante Vina juga menaruh ayat-ayat suci Al-Quran yang dipajang di dinding-dinding rumahnya.